Sotihotu, menaklukkan diri sendiri. Ketika kita mendengar kata menaklukkan, terlintas dalam pikiran kita yang ditaklukkan itu adalah musuh, mereka yang mungkin pernah melukai kita, menyakiti kita. Oleh karena itu pantas untuk ditaklukkan. Menaklukkan diri sendiri menurut Dhamma bukan menaklukkan seperti apa yang terlintas dalam pikiran kita, menaklukkan orang lain, menaklukkan musuh-musuh kita, menaklukkan orang-orang yang pernah menyakiti, melakukan hal buruk dalam kehidupan kita. Musuh bukanlah subjek-subjek tersebut. Musuh yang dimaksud di sini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan musuh kita, atau mereka yang melukai kita. Apa yang dimaksud dengan musuh dalam diri sendiri? Musuh dalam diri sendiri adalah perbuatan-perbuatan buruk yang akarnya adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Itu yang disebut sebagai musuh dalam diri kita sendiri. Itu yang harus kita taklukkan. Jadi menjadi pemenang bukan karena menaklukkan orang lain, musuh-musuh kita, tetapi menjadi pemenang menurut Dhamma adalah ketika kita mampu menaklukkan diri sendiri. Memang tidak mudah, karena seringkali kita hanya melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Seringkali kita melihat kekurangan-kekurangan orang lain, hal buruk pada diri orang lain, tetapi tidak pernah melihat kekurangan diri kita sendiri, hal buruk dalam diri kita sendiri. Sehingga yang ada, orang lain banyak kekurangan, orang lain melakukan keburukan. Padahal sungguhnya kita harus bercermin ketika melihat orang lain, ketika melihat orang yang kita anggap sebagai musuh. Apa yang dimaksud dengan bercermin di situ? Bercermin di situ adalah ketika melihat kekurangan orang lain, kita juga harus melihat bahwa diri kita juga memiliki kekurangan. Demikian pula, ketika kita melihat hal buruk pada diri orang lain, maka sungguhnya dalam diri kita juga masih ada hal-hal buruk. Jadi, menaklukkan diri sendiri adalah ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri yang masih dibelenggu oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tidak mudah. Mudah untuk melihat kekurangan orang lain, mudah untuk melihat keburukan orang lain, tetapi tidak mudah melihat kekurangan diri sendiri, tidak mudah melihat keburukan yang ada dalam diri kita. Maka saya katakan tidak mudah. Walaupun tidak mudah bukan berarti kita harus kalah, pasrah dengan kondisi ini. Kita harus menjadi pemenang dalam perjalanan kehidupan kita mengarungi samudera Dhamma. Dhamma telah ditunjukkan oleh Guru Agung. Jalan lurus telah ada di hadapan kita yang akan mengarahkan diri kita pada pencapaian kualitas batin.
ketika kita mampu menggunakan dhamma sebagai senjata untuk mengalahkan diri sendiri, maka secara bertahap kita akan melumpuhkan, menghancurkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang menjadi akar dari semua kejahatan yang kita lakukan. Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Tidak banyak melihat keluar, melihat kekurangan orang lain, melihat keburukan orang lain. Mari kita melihat bahwa diri kita juga harus kita lihat bahwa diri kita masih ada kekurangan, masih ada keburukan. Oleh karena itu, taklukkan diri sendiri. Guru Agung mengatakan, menaklukkan ribuan musuh bukanlah sebagai pemenang. Tetapi ketika kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, kitalah yang akan disebut sebagai pemenang sejati. Mari kita mengembangkan batin kita, melatih jalan untuk membawa kita pada kualitas batin, jalan untuk membuat kita menjadi lebih baik, tidak larut dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, tetapi mengarah kepada kualitas batin. Taklukkan diri sendiri dengan melihat ke dalam diri sendiri, melihat ke dalam batin. Dengan mengembangkan batin setiap saat secara bertahap, kita akan mampu mengalahkan diri kita sendiri. Walaupun tidak mudah, tetapi kalau ada upaya, ada usaha, pasti kita akan bisa mengalahkan diri sendiri. Berlatihlah, selagi kita masih sehat, masih kuat. Berusahalah ketika kita masih mempunyai kekuatan untuk berjuang dalam kehidupan ini. Para upasaka-upasika yang berbahagia, semoga cercah dhamma ini bisa menjadi renungan buat kita semua, sehingga kita secara bertahap mampu menaklukkan diri sendiri. Sabbe sata bhavantu sudatta, semoga semua makhluk berbahagia.